Shalom, puji Tuhan. Mari kita masuk ke dalam ibadah online pada hari Minggu. Tapi sebelumnya kita siapkan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang luar biasa di mana kami boleh berkumpul untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya baik keadaan kami Tuhan, biarlah firman itu boleh tertabur dalam kehidupan kami, untuk kami mengerti, untuk kami melakukan. Terima kasih Tuhan, berkati urapi setiap daripada telinga yang mendengar dan hati yang menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita hari ini mengangkat sebuah topik yang sangat menarik ya, yaitu mengenai pilih kasih. Ya, tentunya setiap dari kita mengerti ya, pilih kasih itu mungkin bagi yang melakukannya, kita tidak merasakan apa-apa. Kita hanya melakukan karena kita sedang melakukan itu. Tapi yang menerimanya, sekelilingnya yang merasakan itu pasti merasa nggak nyaman, nggak enak. Ya tentunya saya juga sebagai orang tua, tapi saya pernah menjadi anak juga ya. Dimana ketika orang tua saya itu terkesan seakan-akan pilih kasih terhadap saya dan saudara-saudara saya yang lain, saya pasti merasa nggak enak. Ya tentunya kalau yang saya lebih dihormati ya saya lebih senang, lebih disayang lebih. Cuman kalau enggak gimana? Kan enggak enak, enggak nyaman. Akhirnya lu kok seperti ini ya. Sama seperti kalau kita melihat kisahnya anak bungsu dan anak sulung. Mungkin anak sulung tuh merasa, "Loh, papanya ini kok pilih kasih," gitu ya. Nah, itu sesuatu yang menarik untuk kita bahas dan apa yang Alkitab katakan mengenai itu. Nah, sebelumnya kita akan membaca di Yakobus 2 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan mengatakan begini. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Di ayat 4-6, bukankah kamu telah membuat perbedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Ayat 7-9. Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Jadi pilih kasih itu berdosa, saudara. Ya, sangat menarik ya. Nah, kita lihat di ayat 10-11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Ayat 12 mengatakan, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tapi belas kasihan akan menang atas penghakiman ya. Jadi di sini jelas sekali bahwa dikatakan ketika kita itu pilih kasih terhadap orang itu adalah sebuah pelanggaran. Dan pelanggaran pilih kasih itu kalau dibandingkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya juga sama saja. Melanggar, berdosa, miss the target, hamartia ya. Jadi pilih kasih itu sesuatu yang tidak boleh dalam Alkitab. Kenapa saudara? Seringkali orang itu bisa terjebak dalam situasi terus dia tuh lebih pilih kasih, lebih menghargai yang satu daripada yang lainnya meskipun tidak kenal ya. Nah, ada 5
alasan yang menyebabkan kita manusia, semua manusia itu melakukan yang dinamakan pilih kasih ya. Pertama, kita lihat dari penampilannya. Wah, ya toh, tentunya kita tahu kalau penampilannya kelihatan orang kaya, penampilannya luar biasa. Tentunya kita akan lebih kayak memberikan penghargaan kepada orang-orang seperti itu. Mungkin menganggap bahwa mereka itu wah jauh lebih hebat ya. Wah luar biasa, orang kaya atau bahkan orang ganteng, orang cantik kalau perempuan ya. Di situ penampilan memang kadang-kadang seringkali membuat orang ini bisa menjadi pilih kasih. Dan bahkan orang yang mengerti di dalam dunia sekuler ya, dalam dunia sehari-hari ini, itu mungkin dia karena ingin memiliki suatu penampilan yang tertentu, maka dia mungkin beli pakaian mahal, pakai jam tangan yang mahal menunjukkan dia terus sebagai orang yang mungkin pakai mobil yang mahal, bisa-bisa bukan mobilnya sendiri tapi dia sewa, atau mungkin jas atau pakaian yang wah luar biasa menunjukkan bahwa itu penampilan lebih, karena memang dia ingin supaya dia dihargai orang. Jadi itu karena apa? Karena ya banyak dari kita akan melihat penampilannya orang dan seringkali bertindak pilih kasih karena penampilan orang tersebut. Yang kedua, umur. Ya, umur memang di mana-mana ya firman Tuhan mengatakan hormati orang tuamu, itu berarti orang yang lebih senior, lebih tua, itu kita juga hormati. Otomatis di dunia sekuler pun semua kayaknya lebih memprioritaskan orang tua ya. Misalnya kalau kita naik kereta itu kan ada yang tempat khusus untuk orang tua, itu dekatnya pintu masuk keluar ya, kereta bawah tanah itu ya, MRT itu. Karena memang ya kita sebagai orang Asia nggak bisa lepas dari budayanya orang Asia, di mana orang Asia itu kan lebih menghargai orang tua, lebih menghormati orang tua. Jadi pilih kasih kepada orang tua dengan dasar itu mungkin masih bisa dimaafkan. Tapi dalam konteks lainnya itu kayaknya Alkitab tetap menyatakan bahwa kita itu tidak boleh pilih kasih, apalagi menghakimi berdasarkan penampilan ya. Itu tidak boleh. Jadi kita tetap harus bersikap senetral mungkin dalam batas-batas yang wajar ya. Tapi itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah asal-usul ya. Asal-usul itu bisa bicara mengenai suku tertentu, itu mungkin lebih dihargai dan lain sebagainya. Saya pernah mengalami pergi suatu tempat ya, tempat pariwisata, saya tidak mau nyebut tempat apa itu, tapi karena saya orang Asia, kelihatannya yang orang dari ini bukan rasis ya, dari kebangsaan lain yang mungkin karena mereka terkenal sebagai orang yang lebih mampu ya, orang Eropa, orang Amerika itu lebih diutamakan daripada orang Asia. Nah ini seringkali terjadi saudara. Jadi pilih kasih itu bisa terjadi karena asal usul. Bahkan bukan cuma asal usul kalau kita bicara secara race ya atau ras ya. Tetapi kadang-kadang asal usul kayak contoh dalam kekristenan. Saya pernah mengalami beberapa kali di istilahnya orang pilih kasih terhadap saya dalam arti negatif ya. Saya dipilihkan karena asal usul dari gereja saya, di mana mungkin gereja saya punya reputasi A, B, C, D, F, G ya. Saya tidak mengatakan baik, saya juga tidak mengatakan buruk, tapi tentunya dalam setiap gereja itu punya cerita sendiri-sendiri. Tapi karena dasar asal usul gereja saya itu, saya bahkan sampai hampir dimaki-maki waktu itu. Ya, terlepas dari apapun benar atau salah yang diperkatakan, tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita itu tidak boleh pilih kasih karena kita itu belum tentu benar ya. Apalagi yang dibicarakan kan bukan diri kita, tapi asal usul. Ya, misalnya dalam sebuah gereja ada si A yang melakukan kesalahan sehingga karena kesalahan tersebut membuat gereja tersebut dikenal kurang begitu baik. Tetapi bukan berarti anggota gereja yang lainnya itu semua itu seperti itu gitu loh. Nah, tapi itu terjadi. Bahkan ada dari kelompok agama lain yang mungkin bukan agama, maksudnya kelompok, misalnya saya bicara golongan, ada Pantekosta, karismatik, ada Injili, ada Katolik, ada lain sebagainya ya. Nah, ada beberapa denominasi itu kayaknya menganggap enteng denominasi lainnya, sampai pada ketika kita ditanya, kamu termasuk golongan apa?
kita menyebutkan golongan itu, langsung kita tuh di second grade ya. Dianggap mungkin orang sesat, dianggap mungkin agamanya tidak benar, pemimpinnya tidak benar, dan lain sebagainya. Nah ini tidak boleh, saudara. Tapi terjadi. Nah sekarang kita mau melihat Alkitab itu bicara detail mengenai ini sampai di mana dan apa sikap apa yang harus kita ambil kalau kita terlanjur sudah melakukan hal itu, supaya kedepannya kita tidak terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Ya, ada lagi keempat dalam mengenai achievement atau mungkin hasil karya ya. Mungkin ada beberapa dari kita ini mungkin berhasil menemukan sesuatu, mungkin terkenal karena kehebatannya dalam bidang musik, mungkin kehebatannya dalam bidang teknologi dan lain sebagainya. Dengan itu kita akhirnya pilih kasih terhadap orang tersebut karena kelihayan, kemahiran, kepandaian, keahlian orang tersebut. Nah ini seringkali terjadi seperti itu. Ya mungkin kita kagum lah, misalnya kita melihat, wah ini orang hebat, juara badminton misalnya ya, juara All England, juara dunia. Ya tentunya kita memberikan satu kayak wah pilih kasih, wis dikasih fasilitas dan lain sebagainya. Ya ini kita harus setelah ini kita bukan tidak boleh ya karena tidak alkitabiah kita harus membatasi sampai pada batasan mana kita boleh melakukan itu. Juga kelima adalah mengenai kaya. Ya jelas sekali ya, seringkali orang kaya itu diprioritaskan ya. Bahkan mereka meminta, karena mereka merasa kaya, mereka meminta selalu diprioritaskan. Dan seringkali masyarakat atau saudara dan saya ini ketika melihat orang-orang yang sudah kaya itu, kita juga kayak kalah hawa gitu ya. Akhirnya kita pilih kasih, kita mengutamakan mereka. Nah ini sesuatu yang tadi Alkitab katakan bahwa tidak boleh. Malahan dikatakan bukankah orang kaya itu yang biasanya membawa kita ke dalam masalah gitu loh. Karena sebetulnya pilih kasih itu dikatakan apa? Tidak alkitabiah atau bukan orang Kristen. Orang Kristen itu tidak boleh pilih kasih. Kita kalau lihat Roma 2:11, kalau membaca seluruh perikop, simbolnya di sini. Sebab Allah tidak memandang bulu. Jadi siapapun, apapun Allah tidak peduli. Ya, Allah cuma tahu benar, beriman atau tidak, benar atau salah. Dalam konteks di hadapan Allah. Karena yang bisa menghakimi cuma Allah. Oleh karena itu Allah ngomong janganlah kita menghakimi ya. Dan juga pilih kasih itu tidak masuk akal ya. Kita lihat tadi di Yakobus 2 ayat 5-7 dikatakan, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi kamu malah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Loh, malahan orang-orang kaya ini loh yang membuat banyak masalah. Ya kalau di Alkitab disebut bahwa mereka ini yang menindas orang-orang miskin yang dipilih oleh Tuhan yang dikasih iman, malah mereka yang menyeret ke pengadilan, menuduh mereka keluar pada zaman itu kan karena dianggap sesat ajaran Kristen. Yang benar adalah Jewish atau Judaism. Ya, agamanya orang Jewish, Yahudi atau Judaism. Sehingga orang Kristen dianggap sesat, malah ditangkepi, dimasukkan penjara itu. Yang nangkep itu malah orang-orang kaya. Ya. Dikatakan bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah. Ya, kita sendiri tahu di dalam dunia yang sekarang pun seringkali orang kaya itu belum tentu beriman seperti yang dikatakan di Alkitab. Bahkan mereka tuh yang seringkali malah karena sudah merasa kaya, mereka merasa tidak butuh sama Tuhan dan tidak mau beriman. Ya memang tidak semua. Hari-hari ini Tuhan memberkati umatnya secara luar biasa sehingga banyak anak-anak Tuhan itu menjadi orang-orang yang berhasil. Cuman bukan berarti kita melihat mereka itu dengan dasar mereka kaya terus kita menjadi pilih kasih terhadap mereka. Karena firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa pilih kasih itu tidak masuk akal menurut Alkitab. Dan tidak ketika kita melakukan pilih kasih, kita tuh menjadi orang Kristen yang tidak punya kasih. Ya, karena kita pilih kasih, dianggap kita tidak punya kasih. Pernah tidak saudara dituduh sama orang atau mendengar perkataan, orang Kristen kok tidak punya kasih? Nah itu
Jadi kalau kita tuh menjadi orang yang pilih kasih dengan dasar apapun, dengan alasan apapun, itu kita menjadi orang Kristen yang tidak memiliki kasih. Kenapa? Di Yakobus 2:8 dikatakan, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Jadi kalau kita pilih kasih, berarti apa? Kita tidak mengasihi sama kita. Ya, kita lebih mengasihi yang lainnya daripada yang ini. Berarti kita tidak mengasihi yang ini. Kan seperti itu. Di Galatia 5:14 diulang lagi. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi kalau kita pilih kasih, itu berarti kita tidak mengasihi dia seperti mengasihi diri kita sendiri. Mau kita pilih kasih, milih-milih ya, tidak sama rata. Nah, diulang lagi di 1 Yohanes 4:20, saudara. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi orang yang pilih kasih, ketika kita secara tidak sadar kita pilih kasih, itu kita tuh menjadi orang Kristen yang tidak memiliki kasih. Hati-hati saudaraku ya, kelihatannya sepele. Tapi mungkin ke depan setelah ini, setelah kita mendengar firman Tuhan, setelah firman Tuhan ditabur dalam kehidupan kita akan berusaha untuk menjadi orang-orang yang seperti yang Tuhan mau. Amin. Nah, bagaimana untuk bisa kita ini menghindari pilih kasih? Pertama, kita harus menerima semua orang apa adanya. Ya, jadi kaya, miskin, cantik, biasa ataupun kurang cantik ya, ganteng ataupun oke-oke saja, itu kita harus menerima apa adanya. Ya, di Roma 5:7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi bayangkan saudara, sebelum saudara dipilih oleh Tuhan, sebelum saudara dijamah oleh Tuhan sehingga saudara bisa memiliki iman, bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betapa buruknya kita, betapa berdosanya kita. Tetapi ingat, Tuhan masih mau. Ya, bahkan Tuhan rindu semua anaknya itu diselamatkan. Tuhan lagi menunggu siapa yang mau ketika mendengar Injil mau menerima, bertobat. Kita bisa bayangkan betapa berdosanya, betapa kotornya kita. Ya, tetapi Tuhan kita tetap memilih kita, saudara dan saya. Untuk apa? Supaya kita bisa menerima kasih karunia, anugerah keselamatan, pendamaian yang Tuhan berikan melalui karyanya di atas kayu salib. Amin. Jadi kita harus menerima setiap orang apa adanya. Seperti Yesus menerima saudara dan saya apa adanya. Yang pertama. Kedua, bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang pilih kasih? Kita harus menghargai semua orang. Ya, di Filipi 2 ayat 3 ayat 4 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, kita masih ingat ketika Adam pertama kali jatuh ke dalam dosa ya. Saya mau cerita ini menarik, saudara. Adam dia sebelum jatuh ke dalam dosa, sebelum makan buah pengetahuan baik dan buruk, dia itu telanjang enggak sebetulnya? Dia itu telanjang. Tetapi dia itu tiap hari melihat Tuhan. Terus dia tiap hari melihat istrinya, bangun tidur noleh, kelihatan istrinya. Dia tidak pernah lihat dirinya sendiri. Ya, dia melihat Tuhan, dia melihat istrinya, dia melihat orang lain. Tetapi ketika dia jatuh ke dalam dosa, yang pertama kali dia lakukan apa? Dia lari sembunyi karena apa? Dia melihat dirinya dan menemukan bahwa dirinya telanjang. Karena dirinya telanjang, dia melihat dirinya sendiri, menemukan dirinya telanjang, maka dia malu, dia lari sembunyi. Kejatuhan manusia ke dalam dosa itu membuat manusia itu melihat dirinya sendiri. Jadi di sini dikatakan bagaimana kita supaya tidak pilih kasih. Kita harus menghargai orang lain, kita harus melihat orang lain, menghargai. Jangan hanya melihat diri sendiri, lihat orang lain, hargai orang lain. Jadi kata ini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita tidak boleh egois, saudaraku. Ya, karena kejatuhan dosa
manusia yang pertama itu membuat manusia itu melihat dirinya sendiri, egois. Ya. Jadi kita harus belajar untuk menghargai orang lain, setiap orang ya. Menghargai orang lain itu berarti kita harus melepaskan ego kita. Jangan pilih kasih, gitu loh. Itu step kedua untuk bagaimana kita bisa supaya tidak menjadi orang yang pilih kasih. Step ketiga, kita harus menasihati semua orang. Di 1 Tesalonika 5 ayat 11 dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, jadi Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk kita selalu bisa berinteraksi secara positif dengan lingkungan kita. Dan kita mengingatkan mereka juga mengingatkan kita, menasihati ya. Supaya apa? Supaya saling membangun kita. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita saling membangun. Amin. Ya, ada 3. Bagaimana kita supaya tidak pilih kasih? Kita harus menerima setiap orang apa adanya. Yang kedua, kita harus menghargai semua orang. Jangan hanya kita melihat diri kita sendiri, tapi kita harus menghargai semua orang. Miskin, kaya, cantik, ganteng, buruk, biasa, sama. Kita harus tetap menghargai mereka. Karena setiap orang diciptakan Tuhan tidak sama, dan setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing dan kekurangan juga masing-masing. Tapi kita harus belajar untuk menghargai. Karena kejatuhan dosa manusia yang pertama itu membuat dia itu melihat dirinya sendiri. Kepentingannya sendiri, tidak peduli orang lain. Nah, Tuhan ngomong jangan, karena kamu nanti bisa menjadi pilih kasih. Lebih baik kamu belajar menghargai semua orang, setiap orang. Amin. Ketiga, kita harus menasihati, berinteraksi secara positif seorang dengan yang lain dan saling membangun sebagai anggota tubuh Kristus ya, sebagai satu kesatuan di dalam Tuhan. Kita harus selalu berinteraksi secara positif dengan menasihati dan membangun, saling membangun. Kita seringkali juga dinasihati, kita juga menasihati yang lain supaya kita ini tidak menjadi orang yang pilih kasih. Jadi kalau ada temanmu yang pilih kasih, hey bro, what's up bro, jangan pilih kasih bro. Itu yang Tuhan mau ya, saling mengingatkan, saling membangun, saudaraku ya. Dan ayat terakhir, ayat yang paling luar biasa ya, di Galatia 3 26 sampai 28 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Meskipun orang itu belum di dalam Kristus Yesus, tetapi di dalam Kristus Yesus. Dan kita semua mau supaya apa? Supaya orang yang belum di dalam Kristus Yesus bisa menerima kasih karunia Allah, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu Tuhan minta kita adalah satu dalam Kristus Yesus dan kita tidak boleh pilih kasih terhadap sesama kita. Bukan cuma sama-sama orang Kristen, enggak. Sama semua orang. Tuhan minta kita menjadi Kristen yang memiliki kasih. Ya, bukan pilih kasih. Amin. Mari kita meteraikan firman Tuhan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih untuk peringatan yang Kau berikan kepada setiap daripada kami, di mana kami mungkin secara sadar atau mungkin tidak sadar seringkali menjadi orang yang pilih kasih. Entah itu dalam keluarga kami, entah itu dalam pekerjaan kami, entah itu dalam pelayanan, bahkan dalam gereja atau di dalam masyarakat. Tuhan ajari kami, Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, yaitu Kristen yang memiliki kasih, Kristen yang tidak pilih kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkat kasih karunia kepada Allah Bapa melalui meterai Roh Kudus yang telah menyertai, melindungi, memberkati, menolong setiap daripada kita. Mulai daripada hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sama-sama mengatakan
Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.